Hi, we meet again in Spirit Room. How are you? How you're doing? Okay, I hope you'll be safe with your family. Dan sekarang kita akan masuk dalam materi yang selanjutnya. We learn chapter 3, part 2, The Way of Life of Jesus' Disciples. Learning objective. Yang pertama, memahami panggilan dan perutusan Yesus Kristus kepada murid-muridnya pada zaman sekarang demi mewujudkan kerajaan Allah. Yang kedua, melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pengalaman, melakukan panggilan dan perutusan Yesus Kristus demi mewujudkan kerajaan Allah. Okay, this is character education objective. The first, like usually, collaborate, and the second is discipline, and the third is honesty. Base competency assessment indicators, or we call it GRID. Kita biasanya menyebut ini sebagai kisi-kisi. The first specify the way of life of Jesus' first disciples based on the Holy Bible, menyebutkan cara hidup murid Yesus yang pertama berdasarkan kitab suci. Remember, we learn about it last week. Kita sudah mempelajari tentang ini pada minggu yang lalu dan kita akan memperdalam pada saat ini. And the second explaining some of the reason why the Prime Congregation is so popular. Menjelaskan beberapa alasan mengapa jemaat perdana disukai banyak orang. And the third, comparing the list of the Prime Congregation to the list of the current church. Membandingkan kehidupan jemaat perdana dengan kehidupan gereja saat ini. Okay? Okay, this is mind mapping, konsep berpikir kita ya. Yang pertama kita sudah lihat tentang konsep utamanya tentang panggilan dan perutusan murid Yesus. Minggu lalu kita sudah bahas tentang panggilan dan para murid Yesus. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang cara hidup murid Yesus yang dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, hidup dalam persekutuan sebagai kebutuhan manusia. Yang kedua, hal-hal yang dibutuhkan dalam persekutuan. Dan yang ketiga, cara hidup jemaat perdana. Dan sebagai topik untuk minggu depan, untuk yang terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus. Oke, yang pertama, kita akan lihat bagaimana manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan keberadaan orang lain. Mengapa manusia tidak bisa lepas dari keberadaan orang lain? Karena manusia itu butuh pengakuan atas prestasi dirinya, butuh penghargaan, butuh berbagi dengan orang lain, suka duka hidupnya, pengalaman hidupnya, butuh didengarkan, dan juga butuh untuk mengembangkan kepribadiannya secara maksimal. Manusia tidak bisa mengembangkan dirinya jika tidak ada orang lain. Okay, so the disciples live in togetherness to strengthen and support each other. Maka para murid pun hidup dalam kebersamaan untuk saling menguatkan dan mendukung. Okay, this is the list of Jesus' disciples. You know about it. Jesus have 12 disciples. And you can read in Matthew 10, 1 to 4. Jadi kamu bisa baca dalam Matius 10 ayat 1 sampai 4 nama-nama murid Yesus. Ada Simon Petrus dan Andreas sebagai murid yang pertama kali dipanggil oleh Yesus. You remember what about we learn about this last week, okay? And next, Yakobus anak Zebedeus. Kemudian ada Yakobus, anak dari Alfeus, jadi namanya sama ya, cuma orang tuanya berbeda. Kemudian ada Yohanes, ada Matius, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Tadeus,
Simon orang Selot, and the last person you know about this man so popular is Judas Iscariot. Okay, now we learn how the way of life of Jesus disciples. Bagaimana kehidupan para murid Yesus. Okay, you know about it. Kamu tahu tentang kehidupan para murid Yesus. Mereka selalu bertekun, bersekutu, selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa bersama. Ya, dan kamu bisa baca hal tersebut dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 kamu juga bisa lihat gambaran kehidupan para rasul. They healthy as a soul, belonging together, bearing witness in grace. Jadi mereka selalu hidup sehati sejiwa, menjadikan milik mereka sebagai milik bersama, memberikan kesaksian apa yang diajarkan dan diwartakan, mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan hidup dalam kasih karunia. Okay, next. Dari kedua perikop tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita rangkum. Yang pertama adalah tentang spirit, semangat. It is the Holy Spirit who unites the fellowship of Christ disciple in one heart and one brotherhood, sharing together and living in abundant grace. Jadi Roh Kuduslah yang mempersatukan mereka, para murid-murid Yesus, hidup dalam persaudaraan, sehati sejiwa, menjadikan miliknya menjadi milik bersama, dan hidup dalam kasih karunia yang berkelimpahan. Nah, kamu mungkin sudah tahu apa simbol dari Roh Kudus yang sering diceritakan, dikisahkan berulang kali di dalam Alkitab. Kamu bisa lihat di bagian atas dalam screen ini, dalam layar ini. Ada seekor burung. Ya, betul. Burung merpati itulah yang menjadi ikon atau simbol dari Roh Kudus. Oke. Yang kedua yang bisa kita ambil adalah tentang keanggotaan. Setiap anggota persekutuan sama derajatnya. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, lebih pintar, lebih tahu, lebih kaya, atau lebih dari segala-galanya. Mereka sama derajat. Jika ada yang berkekurangan, maka mereka saling membantu dengan penuh kasih sayang. Tentunya tahu yang namanya sopan santun ya, tata krama, sehingga tidak saling menyakiti ataupun tidak saling menghina. Mereka hidup saling peduli dan saling memenuhi satu dengan yang lain. Hal yang ketiga yang bisa kita ambil adalah tentang kepemimpinan. Leadership is able to serve and bear witness to the resurrection of Christ in their midst. Kepemimpinan mampu melayani dan memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus di tengah-tengah mereka. Jadi pemimpin di tengah-tengah para rasul ini bukan berarti memberikan komando atau memberikan perintah. Mereka memberikan gambaran pemimpin bahwa pemimpin itu harus mampu melayani sehingga semua anggotanya merasa nyaman, merasa bahagia, merasa senang. Dan akhirnya mereka mampu merasakan bahwa Kristus betul-betul sungguh hadir di tengah-tengah mereka. Bahwa Kristus betul-betul bangkit dan hadir berada di dalam perkumpulan mereka. Nah, hal yang terakhir yang bisa kita ambil yaitu tentang kegiatan para murid. Mereka selalu bertekun dalam pengajaran para rasul dan berkumpul di bait Allah. Tidak ada kata bosan dalam kamus mereka. Mereka secara aktif, rutin berkumpul untuk mendengarkan pengajaran kesaksian para rasul di bait Allah. They take turn to hold the Holy Communion and always rejoice and be sincere while praising God. Kemudian mereka selalu bergilir mengadakan perjamuan kudus atau kita kenal dengan komuni dan senantiasa bersuka cita dan tulus hati sambil memuji Allah. Ingat
Pada saat kamu berkumpul, berdoa, beribadah, yang dituntut adalah sukacita dan ketulusan hati kamu, bukan keterpaksaan. Kalau kamu diminta oleh orang tua kamu untuk pergi beribadah atau berdoa, kemudian kamu merasa berat hati, maka itu bukan mencerminkan ciri khas dari pengikut Kristus. Ya, karena kamu tidak mau atau tidak menyadari bahwa itulah kebutuhan kamu untuk bersukacita dan memuji Allah secara tulus. Nah, the reason why the first congregation is liked by many people. Ini adalah beberapa alasan mengapa jemaat perdana sangat disukai oleh banyak orang. Mereka taat kepada Tuhan, obey to God. Mereka berkumpul untuk berdoa. Mereka hidup dalam kerukunan, dalam harmoni, no fight, no debat, no bullying. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perdebatan, dan tidak ada saling mengejek satu dengan yang lain. Mereka berbagi, share properti untuk kepentingan bersama. Mereka saling berbagi pengalaman, berbagi harta milik, saling membantu, saling peduli. Jika ada yang berkekurangan, maka yang berkelebihan akan membantu. Jika ada yang down atau mengalami patah semangat, putus asa, maka yang lain akan memberikan motivasi atau penghiburan. Seperti itu kehidupan para jemaat perdana atau para rasul ya. Nah, sekarang kita akan lihat tentang kehidupan gereja di masa saat ini. The life of the early congregation is also a reflection of the life of the church today, thus encouraging us to be actively involved in developing the community in which we are located. Jadi kehidupan jemaat perdana itu menjadi cerminan atau menjadi inspirasi bagi gereja di zaman sekarang untuk terlibat aktif mengembangkan komunitasnya. The spirit of brotherhood and living together is important in social life. Jadi semangat persaudaraan ini menjadi ciri khas, dan hidup kebersamaan ini juga itu menjadi ciri khas dan menjadi hal yang penting dalam hidup bermasyarakat. Kalau namanya hidup bermasyarakat kan banyak orang, pasti harus dilandasi oleh semangat bersaudara dan hidup kebersamaan. Maka kehidupan kita dalam masyarakat tidak boleh dibatasi oleh yang namanya kegiatan keagamaan saja. Our togetherness in church life should not be limited to spiritual matters such as prayer, worship, faith building activity, but also must touch all aspects of human life. Jadi kita tidak boleh terbatasi pada doa saja, ibadat saja, kegiatan kegerejaan saja, tapi harus menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Apa saja itu? Ya ada aspek ekonomi, aspek psikologi, kepribadian, ada aspek sosial, aspek-aspek yang lain juga. Ingat, manusia sangat rentan atau sangat sensitif berkaitan dengan aspek ekonomi. Maka kita harus menyentuh semua hal itu untuk membuat manusia itu merasa nyaman dan bahagia. Oke, kita sampai pada kesimpulan. Kamu sudah tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas, yang tidak bisa hidup sendiri. Dia selalu butuh orang lain untuk berkembang dan butuh sikap rela berkorban dan saling mengasihi di dalam kebersamaan tersebut. Kemudian kamu bisa lihat kehidupan jemaat perdana di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 dan juga Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Dan ciri hidup yang ada di dalam teks kitab suci tersebut dalam Kisah Para Rasul menjadi contoh dan model bagi persekutuan yang ada pada masa sekarang ini. Sehingga kelompok atau persekutuan itu dapat berkembang, berdaya guna bagi kelompok dan masyarakat di sekitarnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah melakukannya? Apakah sikap kita sudah mencerminkan warisan ciri khas sebagai pengikut Kristus sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para murid Yesus? Silakan